Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sekali lagi mendapatkan sebuah kemewahan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita bisa sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai membuka kitab kita dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak setiap kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami menaikkan ucapan syukur kami yang begitu besar kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah rutinitas kami, hiruk-pikuknya kehidupan kami, kegiatan dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan yang indah sekali Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam perenungan kami akan firman Tuhan pada hari ini, kami boleh sungguh-sungguh diingatkan kembali, kami boleh sungguh-sungguh ditegur, dan kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini membuka Alkitab kita dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur. Kita bersama membuka kitab Mazmur pasal yang ke-108. Mazmur 108, mari kita sama-sama membaca beberapa ayat saja. Silakan saudara menyimak keseluruhan Mazmur 108 ini, tapi saya pada hari ini akan membacakan beberapa ayat bagi kita semua. Mazmur 108, ayatnya yang keempat. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu layak untuk menerima hormat dan kemuliaan dari semua ciptaannya, khususnya dari umat yang telah ditebus olehnya. Saudara, inilah sebuah keyakinan yang dipegang teguh oleh sang pemazmur dan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu, umat Tuhan memang seharusnya menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Dan secara apiknya, pemazmur mengungkapkan sikap dan tindakan yang semestinya di dalam mengagungkan Tuhan. Pemazmur mengawali bagian Mazmur 108 ini, kalau saudara-saudara membaca ayat yang kedua, dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Pemazmur mengawalinya dengan mempersiapkan hatinya sebelum dia mulai memuji, mengagungkan Tuhan. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya pemazmur menyoroti aspek hati, kesiapan hati sebelum memuji Tuhan. Dan pemazmur mengajak bangsa Israel untuk bernyanyi dan bermazmur bukan hanya dengan mulut mereka saja, tapi juga dengan seluruh keberadaan hidup, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk jiwanya, yaitu tadi kita baca di Mazmur 108 ayat yang kedua bahwa hatinya itu disiapkan terlebih dahulu. Pemazmur juga menggunakan gambus dan kecapi, dikatakan aku mau membangunkan fajar, aku mau menggunakan gambus dan kecapi dan lain sebagainya. Saudara, alat musik ini adalah alat musik yang digunakan pada waktu itu zaman bangsa Israel, digunakan oleh orang Yahudi untuk memuji Tuhan. Dan pemazmur berkata bahwa dia mau menggunakan segala sarana yang ada, bukan hanya dari dalam dirinya saja, yaitu hatinya, pikirannya, jiwanya, keseluruhannya, tapi juga dari luar dirinya, yaitu sumber daya yang ada. Alat musik, gambus, kecapi, dan lain sebagainya juga digunakan untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, mengapa pemazmur itu mengajak kita semua juga di masa kini untuk memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan diri? Saudara, pemazmur memuji Tuhan dengan segenap keberadaannya, karena ia telah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemazmur merespon dengan cara memuji Tuhan dan mengucapkan syukur. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, dia memuji Tuhan dan mengucapkan syukur, tapi juga sebagai kesaksian yang penting di hadapan suku-suku bangsa-bangsa lain tentang siapa Allah Israel yang begitu mengasihi umatnya. Saudara, yang menarik, pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan juga dipanjatkan saat pemazmur sedang mengalami masalah. Jadi ini bukan hanya
panjatkan ketika pemazmur itu mengalami happy, dia sukacita, dia menang perang, dia mendapatkan harta kekayaan, keluarganya diberkati. Tapi juga ketika pemazmur ini mengalami hal yang sulit, mengalami kesesakan dalam jiwanya, menghadapi masalah, butuh ditolong, dia juga mencari bahkan memuji Tuhan. Ungkapannya di dalam Mazmur 108 ayat 7 misalnya, selamatkanlah, jawablah aku, berikanlah pertolongan terhadap lawan. Ini ada di ayat yang ke-13. Saudara, walaupun pemazmur ini realita kehidupannya itu ditabrakkan dengan begitu banyak masalah, tetapi pemazmur yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya untuk menghadapi masalah itu seorang diri, tapi Allah akan menyertai dan memberikan pertolongan. Saudara, kita sudah terbiasa dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Setiap minggu di gereja kita diajak untuk menaikkan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian, menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Dan saudara, hendaklah puji-pujian kita kepada Tuhan itu sungguh mencerminkan sikap percaya kita yang mengasihi Tuhan juga. Bukan hanya pujian yang lip service yang hanya di mulut saja, tapi sungguh sebuah pujian yang benar-benar mengagungkan Tuhan, yang benar-benar menyadari siapa Allah dan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudara, meskipun kasih setia dan kesetiaan Tuhan itu tidak selalu berarti bahwa kita bebas dari masalah. Pemazmur memuji Tuhan, dia sadar bahwa ketika dia dekat dengan Allah itu gak selalu berarti bahwa hidupnya akan bebas dan akan lempeng-lempeng saja dari masalah. Tapi justru masalah tidak boleh melunturkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Melainkan, marilah kita bersama untuk memuji Tuhan. Sekalipun di depan kita ada masalah, sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Pujian kepada Tuhan itu tidak akan luntur, sekalipun kita tidak bisa mengendalikan kondisi di sekitar kita. Saudara, ibadah adalah sebuah kemewahan yang Allah berikan bagi orang percaya. Dan memuliakan Tuhan adalah sebuah perayaan terhadap karya Kristus yang Ia lakukan bagi kita. Maka dari itu, saudara, jika kita sudah mendapatkan kesempatan kemewahan yang sedemikian berharganya, pertanyaannya, apakah kehidupan kita itu sudah membuat Allah itu dimuliakan? Apakah seluruh keberadaan diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita, aksi kita terhadap sesama, itu sudah mencerminkan bahwa kita punya ibadah yang sungguh kepada Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh mendapatkan sebuah kesempatan yang berharga, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah. Bahkan saat ini banyak sekali di antara kami yang sudah mulai beribadah ke rumah Tuhan secara onsite. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar Tuhan yang terus-menerus memberikan kami sebuah visi untuk terus memuliakan Tuhan, memberikan kami sebuah kesempatan untuk terus memuji Tuhan, memberikan kami hari demi hari di mana kami boleh menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan kami ingin meresponnya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam setiap konteks kehidupan kami. Kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, masalah, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kami hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.